Om Swastiastu, Om Wignamastu. Pada zaman sekarang, menurut ajaran agama Hindu disebut dengan zaman Kali, zaman Kali Yuga. Kali Yuga artinya suatu zaman sering terjadi pertengkaran, baik pertengkaran di daerah wilayah desa, di pertengkaran tingkat rumah, sampai yang lebih luas. Itulah menyebabkan terjadi suatu hal-hal yang memang mengganggu ketentraman masyarakat. Samping itu, kesempatan ini memang dipakai oleh orang oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang tercela, seperti perbuatan korupsi itu misalnya. Jadi perbuatan korupsi adalah sesuai dengan agama. Menurut agama, istilahnya di sana disebutkan dalam lontar indik tetalingan atau upakara agama, itu ada istilah aywo korup. Aywo korup artinya jangan korupsi. Jadi kalau membuat suatu bahan-bahan upacara yang dipergunakan untuk pelaksanaan agama, tidak boleh dikurangi, harus tepat dengan sesuai dengan aturan tatanan upakara yang dibuat, yang akan dipersembahkan. Sesuatu yang dikurangi mungkin dibijaksanai, apa istilahnya itu juga termasuk korup, sehingga pada bagian bawah pada tulisan sastra agama itu ada istilah aywo korup, jangan korupsi, jangan mengambil yang bukan hak kita. Berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri sengaja mengambil milik orang lain, kemudian dipakai olehnya dan pergi. Sedangkan orang korup mengambil di satu tempat yang memang boleh katakan tidak ketahui oleh orang yang berada di sekitar itu, namun setelah dicek oleh orang yang membidang di bidang upacara agama, ternyata memang ada kekurangannya. Kekurangan itulah disebabkan oleh karena perbuatan korup. Kalau sekarang ada istilahnya gerakan anti korupsi. Itu terlalu keras itu. Ini menurut Perando, sebaiknya gerakan tidak korupsi. Jadi lebih aktif ini. Kalau anti korupsi, jadi udah ada orang korupsi, lalu kita musuhi, kita ambil tindakan. Nah sekarang preventifnya, kita jangan melakukan perbuatan korup. Itu preventif itu. Kalau anti korupsi itu tindakan yang setelah apa nama istilahnya itu, lawan daripada preventif apa dah. Nah itulah setelah orang itu korupsi baru ada tindakan. Lalu sekarang kita punya gerakan jangan berbuat korupsi. Jadi hal-hal seperti itulah yang seharusnya kita lakukan, sehingga terjadilah suatu hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan, sesuai dengan tujuan kita bersama dalam melakukan kegiatan apapun. Nah sekarang perbuatan seperti ini memang tidak terasa sekali. Dari bawah sampai ke atas masih akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah sekarang untuk mengimbang itu, kita kembali kepada ajaran-ajaran orang tua kita dulu, termasuk agama. Di sanalah kita bisa mendapat suatu tuntunan, sehingga kita bisa berbuat yang sebaik-baiknya, yang tidak melanggar tatanan pelaksanaan upacara agama tersebut. Jadi Perando punya pendapat gerakan ini jangan gerakan anti korupsi, ya sebaiknya gerakan tidak korupsi. Ya aktif ini, lebih aktif nih. Istilahnya aywo korup, jangan korupsi. Nah inilah yang perlu dimasyarakatkan. Istilahnya bahasa Bali itu sobiahang ring masyarakat. Nah, apa
akibat pada orang yang melakukan perbuatan korup, dia itu akan menerima akibat nyata yang kita bisa saksikan sendiri. Kalau seorang pejabat misalnya korupsi, dia itu akan setelah orang itu tiada, orang yang berbuat itu tiada, keluarganya, sentanonya akan menerima akibat ada sesuatu yang dalam hidupnya kurang. Pokoknya ya kemiskinan akan terjadi pada dia. Banyak buktinya. Kalau jabat-jabat desa itu udah meninggal, dia kadang-kadang dia meninggal tidak langsung mendapat upacara pengabenan, sehingga dia sementara dikubur dulu. Karena pada saat dia meninggal itu ada hari-hari yang disakralkan, sehingga tidak boleh membakar mayat pada saat itu. Di sini banyak sekali desa. Jadi mereka tuh ternyata memang melakukan perbuatan yang menentang ajaran tatanan kemasyarakatan, sehingga boleh dikatakanlah dia korupsi gitu. Walaupun di masyarakat tidak ada yang menuntut hal itu, tapi kenyataannya orang-orang seperti itu kehidupan keluarganya kurang baik. Nah, kalau kita memang yakin dengan perbuatan kita selalu berbuat baik, atau jangan korupsi atau tidak korupsi, ya akibatnya kita punya turunan akan menerima akibat kebaikan. Itu sudah terbukti sekali. Nah, inilah pengaruh zaman kali. Kalau zaman kali sekarang kita tidak berhati-hati, tidak waspada, akan dimakan oleh pengaruh kalau itu. Kalau artinya waktu. Kita akan dimakan oleh waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan dimakan oleh waktu. Sehingga kehidupan kita akan tidak karuan, ya tidak membahagiakan. Nah, kalau untuk mengimbangi agar kita tidak dipengaruhi unsur-unsur kalau atau buta kalau, kita harus banyak membaca pengetahuan, baca sumber-sumber sastra, sehingga dengan demikian kita akan tidak kena pengaruh dari unsur kala. Begitu disebut oleh lontar Yamo Tatwo, ya Yamo lontar Yamo Tatwo dah tentang perjalanan roh kita meninggal itu, sehingga orang tua kita dulu betul-betul patuh terhadap perbuatan seperti itu, sehingga dia menerima akibat sentanonya, keluarga turunannya mendapat ketentraman, kenyamanan hidup, tidak ada tidak ada kesusahan yang dia terima. Jadi samping memang akibat perbuatan korupsi itu menyebabkan keluarga tidak baik, umur orang yang korupsi itu kan pendek, cutat misalnya, ya pendek umurnya. Nah, itulah akibat perbuatannya, sehingga kalau di dunia ini dia tidak mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya, nanti setelah sana itu akan menerima akibat yang lebih berat lagi. Nah, maka itu dengan adanya seperti itu, kita berusaha sekarang melakukan gerakan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Ayo korup. Itu istilah dalam sastra Hindu yang ada di Bali, terutama di bidang inik tetandingan Upakara Banten. Nah, sekarang generasi muda harus betul-betul sekarang mewaspadai perkembangan zaman digital ini. Ini sangat besar sekali pengaruhnya, sehingga orang yang belum mampu membeli alat elektronik yang diperlukan, sehingga dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dia mencari uang untuk membeli suatu alat elektronik berupa HP misalnya, sehingga dengan melakukan perbuatan seperti dia punya HP, dan setelah punya HP dia tidak mampu membeli pulsa, terus dia akan berbuat sesuatu yang bisa memenuhi keinginannya. Inilah pengaruh kalau, ya.
Kalau kita punya kemampuan untuk memiliki alat seperti itu silakan, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Nah itulah salah satu zaman digital sekarang ke zaman Kaliugo namanya. Jangan selalu ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya, sehingga kita tidak merasakan hal itu. Dengan spontan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah sekarang untuk generasi muda, terutama anak-anak sekolah, tolong disampaikan nanti kepada orang-orang itu atau di tingkat lingkungan Banjar agar menggunakan sarana elektronik itu untuk yang sebaik-baiknya, sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Itu saja.